Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat serta ridho kepada kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mang Din Channel hadir lagi mengupload video tentang soal-soal untuk tes P3K Formasi PGSD. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat serta menambah ilmu wawasan bagi sahabat-sahabatku semua, terkhusus kepada sahabat-sahabat yang akan mengikuti tes P3K untuk tahun 2023. Semoga soal-soal yang kami bagikan ini bisa bermanfaat nantinya. Jangan lupa tetap like, comment, share, serta subscribe-nya. Mudah-mudahan Mang Din Channel tetap semangat dengan adanya support dan dukungan dari sahabat-sahabatku semua. Dan untuk mengambil barokahnya, marilah kita awali pembahasan ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Sikap yang menunjukkan kompetensi pelayanan publik harus dimiliki oleh ASN adalah sebagai berikut, kecuali tidak diskriminatif, mengikuti standar pelayanan sesuai budaya setempat, tidak memihak, tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik. Dan jawaban yang benar adalah mengikuti standar pelayanan sesuai budaya setempat. Jadi itu jawabannya sahabat-sahabatku semua untuk nomor 1. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 2. Dalam kompetensi sosiokultural, seorang VVK sebagai ASN berfungsi mampu menjadikan perpanjangan tangan pemerintah dalam membangun hubungan dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait layanan, mempersatukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia, atau mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat ketika ada konflik perbedaan di masyarakat. Dan jawaban yang benar adalah mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Kompetensi sosial kultural yang dipersyaratkan untuk ASN level jabatan fungsional guru muda adalah peka memahami dan menerima kemajemukan, mempromosikan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan, atau semua benar. Dan jawaban yang benar adalah mempromosikan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Kompetensi perekat bangsa merupakan kompetensi dalam kelompok, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, kompetensi profesional. Dan jawaban yang benar adalah kompetensi sosiokultural. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Setiap ASN wajib memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan atau SKJ yang ditetapkan untuk jabatannya. Misalnya SKJ untuk pelaksana dan jabatan fungsional pemula level 1. Berikut yang merupakan pernyataan deskripsi level 1 adalah mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi, berkata sesuai dengan fakta, bertingkah laku sesuai dengan perkataan. Dan jawaban yang benar adalah
mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal yang berikutnya. Pernyataan berikut ini adalah indikator perilaku bagi pelaksana pada kompetensi kerjasama berdasarkan Permen PAN nomor 38 tahun 2017. Kecuali mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim, mampu menjalin interaksi sosial untuk menyelesaikan tugas, memahami dampak hasil partisipasinya terhadap kinerja kelompok secara keseluruhan, berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas atau bagiannya, dan mendukung keputusan tim. Dan jawaban yang benar adalah dari pernyataan ini adalah memahami dampak hasil partisipasinya terhadap kinerja kelompok secara keseluruhan. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Pada saat melaksanakan kerjasama, hal apakah yang dilakukan agar kita dapat berpartisipasi dengan baik sebagai anggota tim? Berusaha untuk memberikan setiap usulan untuk dilaksanakan kelompok, bekerja dengan berpedoman pada target yang telah ditetapkan, menghargai dan melaksanakan keputusan yang sudah disepakati dalam kelompok kerja, menghindari kesempatan melakukan diskusi, dan jawaban yang benar adalah menghargai dan melaksanakan keputusan yang sudah disepakati dalam kelompok kerja. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Yang dapat dilakukan dalam penerapan indikator perilaku mampu menjalin interaksi sosial dalam penyelesaian tugas adalah menerima rekan kerja yang memiliki beragam karakter, bekerja sama dengan pegawai yang dapat menyelesaikan masalah, tidak memilih teman dalam lingkungan pergaulan di kantor eksklusif, memberikan kesempatan anggota tim lain mengungkapkan pendapat. Dan jawaban yang benar adalah tidak memilih-milih teman dalam lingkungan pergaulan di kantor atau eksklusif. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Dalam Kamus Kompetensi Manajerial Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017, level 1 pada kompetensi komunikasi adalah berkomunikasi secara asertif, mampu mengemukakan pemikiran multidimensi, aktif menjalankan komunikasi, menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Dan jawaban yang benar adalah menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Itu sahabat-sahabatku jawabannya. Selanjutnya ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan contoh perilaku dari indikator perilaku memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima atau diberikan adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan, mengkonfirmasi perintah dari atasan sebelum melaksanakan tugas, mampu membuat nota dinas dengan bahasa Indonesia yang baik, memberikan informasi yang benar. Dan jawaban yang benar adalah mengkonfirmasi perintah dari atasan sebelum melaksanakan tugas. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan, mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Dan jawaban yang benar adalah menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Itu sahabat-sahabatku jawabannya. Selanjutnya, prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan perintah dan arahan atasan, melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien, menerapkan prosedur baru yang lebih maju, menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. Dan jawaban yang benar adalah
Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat, senang menghasilkan karya-karya yang intelektual yang bermanfaat, memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial, mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, senang menghasilkan karya-karya baru. Dan jawaban yang benar adalah yang tergolong orang yang kreatif adalah senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Anda mendapatkan klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, Anda bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien, melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan, meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut, meminta atasan untuk menambah pegawai khusus, atau bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Dan jawaban yang benar adalah bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Demikian sahabat-sahabatku jawabannya. Selanjutnya ke soal berikutnya. Berikut yang menjadi indikator perilaku dalam menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan adalah menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik, menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik, mampu menjelaskan secara objektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil, menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi yang telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak dan tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok partai politik, atau mengimplementasikan acara-acara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan atau masyarakat yang serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya. Dan jawaban yang benar adalah, marilah kita perhatikan jawabannya sahabat-sahabatku semua. Ternyata jawabnya adalah menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya, yang bukan termasuk indikator perilaku dalam mengikuti perubahan dengan arahan adalah sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan perusahaan, menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk atau pedoman, menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain, atau menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru dengan bimbingan orang lain. Dan jawaban yang benar adalah menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Pedoman sistem merit diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 30 Tahun 2019, Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017, Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018. Dan jawaban yang benar adalah pedoman sistem merit diatur dalam Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018. Demikian sahabat-sahabatku jawabannya. Kemudian ke soal berikutnya, PP nomor 30 tahun 2019 mengatur tentang
manajemen PNS, aparatur sipil negara, penilaian kinerja PNS, standar kompetensi jabatan, pedoman sistem merit. Dan jawaban yang benar adalah, jadi PP nomor 30 tahun 2019 mengatur tentang penilaian kinerja PNS. Itu sahabat-sahabatku jawabannya. Ke soal berikutnya, yang tidak termasuk dalam kompetensi manajerial adalah perekat bangsa, integritas, kerjasama, komunikasi, mengelola perubahan. Dan jawaban yang benar adalah, yang tidak termasuk dalam kompetensi manajerial adalah perekat bangsa. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, sesuai dengan Permen-PAN 38/2017, individu yang berada pada level 2 dikategorikan pada tingkat kemahiran atau level profisiensi adalah paham atau dalam pengembangan atau dasar, menengah, mumpuni, ahli. Dan jawaban yang benar adalah dasar. Jadi sesuai dengan Permen-PAN 38/2017, individu yang berada pada level 2 dikategorikan pada tingkat kemahiran level profisiensi adalah dasar. Itu jawabannya sahabat-sahabatku. Demikianlah sahabat-sahabatku semua soal-soal dan jawaban tentang tes P3K formasi PGSD. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat serta menambah wawasan ilmu bagi sahabat-sahabatku, terutama kepada sahabat-sahabat yang akan mengikuti tes P3K untuk tahun 2023. Di sana-sini mungkin terdapat kesalahan, salah ucap dari kami pribadi, mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.